Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Saya Mbak Anti, asal sekolah SMK Negeri 1 Bulukumba. Dan saya Ardi Muin dari SMK Negeri 3 Bulukumba. Saya Irmayana dari SMP Negeri 7 Bulukumba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, saya ingin minta izin untuk dilakukan observasi. Oh iya, terima kasih atas kepercayaannya Ibu. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang topik penilaian nanti dari saya tentang perasaan coaching Bu Irma dan Pak Ardi ya. Nanti ada rubrik penilaiannya, mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Tapi sebelumnya saya menanyakan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ia alami. Baik, pastinya sesuai dengan alur cerita ya. Amati bagian mana yang Ibu inginkan, yang Ibu ingin amati. Yaitu mendengarkan pertanyaan dengan baik serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya ingin Ibu, kegiatan coaching ini bisa menemukan solusi serta langkah-langkah dan strategi-strategi yang dialami oleh coaching. Baik, demikian dulu ya Ibu observasinya, silahkan lanjutkan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Ardi, terima kasih sudah hadir untuk sesi coaching kita pada siang ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Terima kasih. Saya sangat menantikan sesi ini. Bagus sekali Pak. Untuk memulai, mari kita bahas tujuan utama coaching kita hari ini. Apa yang diharapkan pada sesi kita hari ini Pak? Saya ingin meningkatkan metode pembelajaran aktivitas interaktif di kelas saya Bu, khususnya untuk mata pelajaran permesinan kapal penangkap ikan. Baik, mari kita identifikasi tantangan yang Bapak hadapi saat ini. Apa masalah utama yang Bapak alami dalam menerapkan metode pembelajaran yang interaktif Pak? Saya merasa kesulitan Bu, ketika untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran, karena seringkali mereka terlihat bosan saat pembelajaran di kelas. Oke. Bisa Bapak ceritakan situasi tertentu di mana Bapak merasa kesulitan membuat siswa terlibat secara aktif? Ya, jadi minggu lalu Bu, itu ketika saya mengajar tentang sistem pendingin di kapal, banyak siswa yang tidak fokus dan beberapa malah mengantuk di kelas saat pembelajaran. Menurut Bapak apa penyebab utama dari kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin Bu ya, materi saya yang saya sampaikan itu kurang menarik, atau cara penyampaian saya juga yang kurang interaktif. Oke baik, mari kita rencanakan beberapa aksi untuk meningkatkan metode pembelajaran Bapak. Apa yang menurut Bapak ini bisa lakukan untuk membuat pembelajaran ini lebih menarik dan interaktif? Saya berpikir untuk menggunakan lebih banyak demonstrasi praktis dan melibatkan siswa saya dalam diskusi kelompok serta membuat proyek-proyek mini dalam pembelajaran Bu. Oh, ide yang bagus. Apalagi yang bisa Bapak tambahkan? Mungkin saya akan menambahkan permainan edukatif atau kuis terkait materi yang saya ajarkan.
Oh, baik sekali. Sekarang mari kita buat rencana aksi ya Pak. Apa langkah pertama yang Bapak bisa ambil? Saya akan menyiapkan demonstrasi praktis dan merancang proyek mini serta kuis untuk pelajaran minggu depan. Bagus sekali. Kapan kira-kira bisa dimulai Pak? Insya Allah saya akan mulainya minggu depan. Apa yang Bapak perlukan untuk memulai implementasi ini? Saya perlu beberapa alat untuk demonstrasi dan mungkin waktu untuk merancang proyek mini serta kuis yang akan kita berikan kepada peserta didik. Oke, baik. Saya bisa membantu Bapak mencari alat yang diperlukan dan kita bisa bertemu lagi untuk meninjau proyek dan kuis Bapak. Kapan waktu yang cocok untuk sesi evaluasi kita selanjutnya, Pak? Mungkin 2 minggu lagi Bu, setelah saya melakukan pembelajaran lagi minggu depan di kelas. Begitu Bu. Oke, setuju. Dalam sesi tersebut kita akan melakukan refleksi tentang apa yang sudah kita capai dan apa yang perlu diperbaiki. Ada hal lain yang mungkin bisa ditambahkan, Pak? Saya rasa sudah tidak ada lagi Bu. Saya merasa cukup jelas dengan rencana ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Pak. Saya bisa membantu sampai bertemu di sesi berikutnya ya Pak. Sampai bertemu Bu. Terima kasih banyak. Ibu, baik Bu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu? Ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati Ibu, Ibu juga ada beberapa catatan ya Bu. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar. Baik, oke. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, luar biasa apa yang Ibu sudah sampaikan pastinya untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi boleh ya Bu ya? Bu, untuk ke depan Ibu kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Saya akan mengembangkan atau mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa berjalan lancar dan lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Saya ingin minta tolong untuk diobservasi karena habis ini saya akan mengadakan coaching untuk menjadi observer dalam coaching ini Pak. Oh iya, terima kasih Bu atas kepercayaannya kepada saya untuk menjadi pengamatnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu Bu ya tentang topik penilaian nanti dari saya tentang perasaan saat coaching antara Ibu Irma dan Ibu Bau saat coaching. Nah, nanti ada rubrik penilaiannya yaitu mendengar aktif dan pertanyaan berbobot Bu. Tapi sebelumnya saya menanyakan kompetensi coaching. Apa yang ingin Ibu kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan sehingga coaching nanti bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik. Baik, pastinya sesuai dengan alur Tirta ya. Bagian mana yang Ibu ingin amati? Mendengarkan pertanyaan dengan baik dan berbobot. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya ingin kegiatan ini coaching bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang ada. Baik, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini sebagai observasi. Silakan lanjutkan coachingnya bersama coaching. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Apakah Ibu punya waktu hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Iya silahkan, ada apa Ibu? Begini Ibu, saya punya masalah dalam meningkatkan hasil belajar siswa saya. Ada apa dengan hasil belajar Ibu? Siswa saya itu Bu belum mampu mengenal huruf A sampai Z Bu, padahal dia sudah kelas 6. Apa yang Ibu inginkan dari pertemuan ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan di kelas 6. Solusi seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin hasil belajar siswa saya dapat meningkat. Bisa Ibu ceritakan kronologis masalah yang Ibu hadapi? Begini Bu, saya mengalami hambatan intelektual. Sekarang sudah kelas 6 SD Bu, tapi anak ini belum mengenal huruf sama sekali. Tulisannya pun tidak bisa dibaca Bu. Jadi begitu ya permasalahannya. Iya Bu. Menurut Ibu apa yang harus saya lakukan ya? Apa ada rencana yang Ibu pikirkan? Iya Bu, ada. Apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya berencana akan menggunakan media pembelajaran seperti kartu huruf dan media pasir sebagai praktek langsung yang dilakukan oleh anak. Selain rencana Ibu, apa Ibu masih memiliki rencana lain? Mungkin saya juga akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga siswa saya itu tidak merasa bosan di dalam kelas. Apa Ibu merasa rencana ini sudah baik untuk dilakukan? Saya akan mencobanya dulu. Semoga dengan beberapa media yang saya terapkan ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa saya. Saya setuju dan mendukung rencana ini. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Jadi kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Insya Allah secepatnya Bu. Apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana tersebut? Saya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari orang tua siswa sehingga pembelajaran ini bisa berkelanjutan di rumah, karena kita sudah ketahui bahwa anak tunagrahita itu gampang lupa dengan apa yang telah dipelajari, sehingga pembelajaran ini harus terus berulang-ulang sehingga siswa tersebut bisa mengingat dan memahami apa yang telah dipelajari. Amin. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Semoga rencana itu dapat dilakukan dan tujuan awal Ibu juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dapat tercapai.
Amin, terima kasih banyak. Semoga saya bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana. Amin, sama-sama Bu. Insya Allah rencana Ibu bisa tercapai. Kalau begitu saya permisi dulu Bu, ke kelas Bu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Bau. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, Bu Bau, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu coach. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu Bau tadi sudah berhasil. Ya, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Bu. Ya. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Bau juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Bau sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah menghadirkan diri secara penuh pada saat coaching. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu sudah lakukan. Pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan ke depan Ibu selalu sukses dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya Pak, amin. Oh iya, satu lagi ya Bu, Ya. untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan setelah setelah melakukan coaching hari ini? Saya kembangkan itu ingin mendalami, memahami alur kita lagi Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur ceritanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, saya ingin minta tolong untuk diobservasi. Oh ya, terima kasih atas kepercayaannya ya Pak. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya tentang topik penilaiannya nanti dari saya tentang perasaan coach Pak Adi dengan Ibu Bau. Nanti ada juga rubrik penilaiannya ya Pak, yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan sehingga coaching nanti bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik. Oke, baik, pastinya sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian bagian yang mana yang Bapak ingin amati? Saya ingin mendengarkan pertanyaan dengan baik. Maaf, saya akan mendengarkan coach, kemudian memberikan pertanyaan dengan baik dan berbobot.
Oke, baik. Kira-kira apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama nantinya? Saya ingin kegiatan ini Oci bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya. Oke, baik Pak. Demikian dulu ya. Nanti observasinya silakan dilanjut coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ardi. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Ardi? Alhamdulillah baik Bu. Bolehkah saya meminta waktu sebentar? Silakan Bu. Saya mau bercerita apa yang saya rasa akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Bu, silakan. Begini Pak, saya akan bercerita kalau akhir ini saya melihat dan menyadari beberapa siswa saya kurang minat belajarnya dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Kemudian ini berdampak pada tugas-tugasnya. Jumlah murid saya mengerjakan tugas hanya berjumlah sekitar 60% saja dari keseluruhan dari murid saya, begitu Pak. Baik, jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini Bu? Ya Pak, tentu setelah pembicaraan hari ini saya mengharapkan solusi permasalahan bagaimana meningkatkan antusias minat belajar murid di kelas saya Pak. Jadi menurut Ibu hal apa saja yang kurang minat belajar atau antusiasnya dalam proses pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, ada yang menyebabkan murid-murid kurang belajar dan antusiasnya dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin yang pertama, pembelajaran sedikit membosankan bagi mereka. Kemudian saya terlalu monoton, hanya menggunakan metode ceramah. Saya mungkin juga terlalu dominan untuk berbicara di kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua Pak, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Oh begitu Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid pastinya menginginkan pembelajaran yang menarik, yang tidak monoton, dan tidak membosankan, dan tentunya menyenangkan bagi mereka, Pak. Iya, saya sependapat dengan Ibu. Ibu, kalau menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid tertarik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, Bu? Menurut saya, pembelajaran yang seharusnya mungkin berpusat pada murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, mungkin dengan adanya ice breaking atau ataupun games pembelajaran yang lebih menarik, karena mungkin tentunya murid dapat belajar sambil bermain, Pak. Mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Selama ini kemungkinan tugas yang saya berikan terlalu banyak. Mungkin juga saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam yang mengasihkan bagi mereka. Itu mungkin, Pak. Kalau boleh tahu, Bu, menggunakan sumber belajar apa yang digunakan di kelas? Selama ini hanya menggunakan buku teks atau buku paket yang ada di kelas, Pak. Jadi kalau menurut Ibu, adakah sumber belajar selain buku teks atau buku paket yang digunakan? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar seperti video pembelajaran, mungkin aplikasi di YouTube, atau artikel di blog, atau tulisan ilmiah juga bisa yang ada di internet, dan bisa juga menggunakan aplikasi yang keren seperti di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, Pak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti membuat murid-murid lebih tertarik, meningkatkan minat belajarnya, serta antusias dalam belajarnya di kelas, dalam menerima pembelajaran di kelas, Bu. Ya, mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Jadi sekarang apa rencana Ibu ke depan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Insya Allah rencana saya ke depan, saya akan mulai merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber pembelajaran yang beragam dan menarik tentunya, seperti aplikasi-aplikasi di YouTube, TikTok,
dan Instagram. Seperti apa yang saya katakan, sesuai rencana proses pembelajaran yang atau eksplorasi materi, sehingga murid saya menjalankan adanya Merdeka Belajar dan membuat murid saya juga senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada paksaan, dan akan memberikan ruang belajar pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minatnya, Pak. Saya akan mendukung, semoga dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Ya Pak, terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih juga yang telah mau mendengarkan cerita saya. Semoga kita bisa berbincang atau sering-sering lagi di lain waktu, dan kita akan berbagi pengalaman lagi, Pak. Insya Allah, Bu. Terima kasih juga, Bu. Amin, semoga kita bisa berjumpa lagi. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oh, alhamdulillah ya Pak. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama itu, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Saya sudah melakukannya dengan yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bapak tadi sudah berhasil ya Pak? Alhamdulillah sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, Bu. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam coach, kemudian Bapak tadi juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak coach tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Tadi saya juga mendengar ada percakapan antara Bapak dengan Ibu coach tadi bahwa fokus terhadap coach, artinya di situ Bapak sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak tadi juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Sesuai dengan kata kuncinya, yaitu coach menyampaikan ide-ide yang sangat luar biasa, dan pastinya proses coaching hari ini mudah-mudahan Bapak bisa sukses ke depannya dan bisa diberi kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Kemudian untuk kedepannya semoga kompetisinya bisa dikembangkan lagi ya Pak, berdasarkan dengan kompetensi yang ingin dicapai lagi. Saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya pada saat coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Pak bisa mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dan menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian saya akhiri sampai di sini Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.